Nah, di situ Faiz udah mulai ngerasa aneh. Dia ngelangkah tuh kan, sambil dalam hati baca doa. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan seperti biasa, selalu diberikan perlindungan dari segala bahaya di dunia ini. Kita balik lagi di House Horror, dimana di segmen ini gue akan nyeritain kisah-kisah horor kalian yang mungkin aja nih kejadian sama gue. Nah, pada kali ini ada cerita dari seseorang nih, yang kita sebut aja namanya itu Faiz dan istrinya Neva. Jadi Faiz ini tinggal sama orang tuanya, juga sama adik perempuannya nih di daerah Jakarta Barat. Nah, sebelum menikah, calon istrinya si Faiz ini yang namanya Neva ngekos nih di daerah Jawa Barat, dan kampungnya dia itu ada di daerah Gunung Kidul. Nah, singkat cerita, abis pulang kerja, si Faiz ini nganterin lah calon istrinya ini ke stasiun Pasar Senen. Karena Neva ini mesti berangkat duluan nih ke kampung halamannya yang ada di daerah Gunung Kidul itu, buat nyiapin ya perlengkapan lah kan buat pernikahan nanti. Dan di desanya Faiz ini ada satu tradisi, yaitu 3 hari menjelang hari H, calon pengantinnya itu mesti ada di lokasi resepsi pernikahan buat nyambut tamu. Yang dimana tamu-tamu ini sebagian besar adalah penduduk dari desanya Neva. Kita sebut aja desa G lah, desa Gua Samarin ya. Tapi yang jadi masalah di sini adalah perjalanan ke kampungnya si Neva ini. Gak tahu kenapa Faiz dia berangkat sama 2 orang temennya nih. Nah, di perjalanan ke desa G ini mereka mengalami sebuah insiden yang susah buat dijelasin. Nah, sekarang gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Hati-hati adik, kabari Mas kalau udah sampai sana. Kabari juga kalau ada masalah apapun di sana ya. Iya Mas, nanti aku kabari. Oke lah tuh kan, si Faiz nganterin Neva ke stasiun. Nah, sepulang Faiz ini dari stasiun, dia pulang nih ke rumah buat lanjut ngebahas lagi rencana yang dia sama keluarganya udah bikin nih buat acara pernikahan nanti. Jadi rencananya Faiz ini bakal nyewa 2 mobil. Yang dimana mobil pertama ini bakal diisi sama sopir, adiknya Faiz, 1 orang tetangga, dan juga suami dari adiknya Faiz yang nomor 2. Oh iya, for your information gitu ya, jadi salah satu adiknya Faiz sebenarnya juga udah ada yang nikah duluan nih. Dan adiknya Faiz yang paling kecil itu masih duduk di bangku SD. Oke, kita balik ke cerita. Nah, mobil yang kedua itu bakal diisi sama si Faiz sendiri, orang tuanya Faiz, dan juga 2 temennya Faiz, Raka sama Kimung. Nah, Raka ini dimintain tolong sama Faiz buat nyetirin mobil dia, ibaratnya jadi sopir lah, buat nanti selama perjalanan ke tempat pernikahan. Dan si Kimung ini perannya itu adalah ya buat nemenin si Faiz lah selama nanti nyetir, karena takutnya kan nanti si Faiz ini ngantuk apa segala macem. Si Kimung ini nanti yang buat ngajak ngobrol. Nah, singkat cerita, pas lagi nyantai gitu kan, tiba-tiba HP bunyi nih, kring 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 kring. Diangkat lah sama Faiz kan, ternyata itu dari si Raka. Yang pada intinya di telepon itu Raka nanya nih tentang besok rutenya gimana. Soalnya dia mau siap-siap nih ngapalin jalan dari sekarang. Ya udahlah kan, dikasih tahu tuh sama Faiz kalau besok mau ke Jawa Tengah dulu, ke satu desa yang namanya itu Desa Dungkancil, buat ngedrop bokap sama nyokapnya Faiz. Nah, abis itu sorenya mereka bakal lanjut jalan ke desa G, desa di Samarin ya, yaitu desa calon bininya Faiz. Jadi Dungkancil ini adalah desa bokapnya Faiz dan juga desa tempat dulu si Faiz itu sekolah SMP dan SMA. Nah, singkat cerita, pas Faiz sampai di rumah, Faiz ngeliat nih bapaknya kan lagi ngopi tuh sambil ngerokok di ruang tengah. Langsung aja tuh disamperin dan diajak ngobrol. Mereka ngobrolin lah tuh tentang rencana keberangkatan dan segala macem. Bilang juga kalau nanti bakal mampir ke desa Dungkancil dan sebagainya.
Di situ bapaknya Faiz ngerti, tapi beliau juga pesen nih, jangan sampai kesorean di rumahnya Neva. Di situ Faiz paham dan dia ngeyain, dan abis itu dia izin nih buat istirahat. Soalnya besok masih harus kerja. Di situ bokapnya Faiz cuma ngangguk dan lanjut lagi tuh nyantai ngopi sambil ngerokok. Kelar mandi sama beberes, siap-siap buat istirahat gitu lah kan. Si Faiz malam itu nyempetin buat ngabarin si Neva nih. Buat ngejelasin rencana keberangkatan Faiz sama keluarganya besok malam. Nggak lupa juga buat nanyain keadaannya si Neva tuh. Di sana aman, terkendali apa enggak. Dan di situ si Neva yang ngejawab, masih aman-aman aja. Mudah-mudahan. Singkat cerita, besok harinya abis si Faiz pulang kerja. Nggak pakai lama, dia langsung packing barang-barang tuh terus ngumpul di mobil masing-masing bareng sama yang lain. Bapaknya sempat ngingetin nih, udah ke bawah semua belum? Pastiin jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena perjalanan jauh nih. Nah setelah ngecek semua barang udah siap gitu kan, nggak ada yang ketinggalan. Faiz ini ngedeket ke mobil yang satunya dan bilang ke suami adeknya yang namanya itu Kiki. Kiki kan duduk di depan samping sopir. Kalau bisa, jangan tidur ya Ki. Biar lancar komunikasinya, nanti biar bareng juga istirahatnya. Dan kalau seumpama nanti kepisah jauh, pakai GPS aja ya Ki. Tulis aja Dung Kancil. Siap Kak. Selesai masukin barang-barang ke dalam mobil, berangkatlah mereka. Gak lupa juga nih, mereka doa dulu kan sebelum jalan. Takutnya kenapa-napa di jalan. Mereka jalan tuh ke arah Jawa Tengah lewat jalan tol. Yang kalian tahu lah, lewat tol mana. Nah singkat cerita, perjalanan malam itu alhamdulillah aman-aman aja. Dan pagi harinya mereka udah mau sampai nih di deket desa Dung Kancil. Nah perjalanan ke desa Dung Kancil ini masih aman-aman aja sampai di titik ini. Tapi pas Faiz ngelihat ke Raka, kok kayaknya matanya dia udah berat banget gitu loh. Kayak ngantuk banget. Nah karena udah pagi juga, Faiz bilang ke Raka nih buat mampir dulu di warung makan ya buat sarapan, ngopi, ngirup udara segar dulu lah. Dan di situ Raka jawab cuma, iya Is, kayak lemes gitu, ngantuk. Ya udah kan, singkat cerita akhirnya mereka berhenti nih di salah satu warung yang Faiz maksud tadi. Mereka pesen tuh makanan-makanan buat sarapan pagi. Dan pas makanan dateng, si Raka nanya nih ke Faiz kan, emang masih jauh ya desa Dung Kancil itu? Faiz bilang loh, enggak kok, tinggal lurus terus belok kiri, nyampe deh. Ya paling 10 menit lagi. Di situ Raka bilang kalau iya, dia itu udah ngantuk banget. Untungnya diajak ngopi dulu nih sama si Faiz. Ya mudah-mudahan dengan tambahan kafein ini kan, si Raka bisa agak melek dikit lah. Oke, singkat cerita, selesai mereka sarapan dan si Raka ini udah seger lagi. Mereka pun lanjut jalan lagi nih, menuju ke desa Dung Kancil. Nah, akhirnya mereka sampai nih di kampungnya Bapak Faiz. Dan mereka semua langsung pada kangen-kangenan tuh kan sama Simbo dan keponakan sama juga tetangga-tetangga yang lain karena secara udah lama banget nih gak ketemu. Cuma ada satu orang yang gak kelihatan waktu itu. Yaitu kita sebut aja Mbah Kakung. Yang biasa Faiz panggil tuh Pak Man. Nah, Faiz nanya nih kan, kemana sih Pak Man ini? Dan Simbo bilang kalau Pak Man pergi ke sawah, nggak tahu ngapain. Padahal udah dibilang kalau nanti Faiz mau dateng nih. Ya udah kan si Faiz bilang tuh ke bapak sama ibunya kalau dia mau nyusul Pak Man ke sawah. Bapaknya Faiz di situ cuma ngangguk, tapi beda nih sama ibunya Faiz. Beliau nanya, apa nggak istirahat dulu gitu kan? Kita semalaman loh jalan. Nah di situ Faiz bilang nggak apa-apa, nggak ngantuk-ngantuk banget kok. Nah di situ ya udahlah ibunya kan, ya udah kalau mau berangkat tapi ingat asar mesti udah balik lagi ke sini. Soalnya mau berangkat ke desanya si Neva. Di situ Faiz cuma ngangguk dan nggak lupa dia ngasih tahu nih ke Raka sama si Kimung kalau mau istirahat naik aja tuh ke kamar tidur. Selesai ngasih tahu itu pergilah nih Faiz ke sawah. Nah di perjalanan itu sambil nikmatin pemandangan kan sawah-sawah segala macem, dia nengok tuh kanan kiri dan di situ dia ngeliat Mbah Kakung atau si Pak Man itu lagi duduk di bawah pohon kelapa sambil ngisep rokok lintingan tuh kan yang kayaknya beliau linting sendiri. Pak Man ini ya udah Faiz anggap
kayak orang yang bijaksana banget lah. Jadi setiap kali Faiz ngomong atau ngobrol sama Pak Man ini, dia tuh selalu dapat wejangan-wejangan yang bermanfaat gitu loh. Nah Faiz deketin lah tuh si Pak Man ini kan sambil teriak, "Pak Man!" Faiz samperin Pak Man, dia cium tangannya kan. Terus Pak Man bales tuh, dielus-elus kepalanya Faiz. Dan di situ beliau bilang, "Jangan kaget ya Le, kamu itu julung kembang. Sudah pasti wangi. Apalagi sekarang mau jadi manten." diem langsung Faiz di situ. Maksudnya julung kembang ini apa? Dan maksudnya wangi itu apa? Apakah karena pakai parfum atau apa? Nggak tahu nih wangi yang dimaksud. Tapi di situ tiba-tiba Faiz ini keinget sama omongan bapaknya soal julung kembang ini. Dulu bapaknya pernah ngejelasin soal itu dan ngejelasin juga apa aja larangan sama pantangan-pantangan yang mesti si Faiz patuhi. Sampai-sampai sosok apa yang nantinya bakal nampak nih. Bakal nampakin diri di depannya Faiz. Nah ngelihat si Faiz yang cuma bengong itu kan diem gara-gara omongan tadi. Pak Man bilang, "Wes, gak usah dipikirin. Nanti juga bakal ngalami. Kapan kamu berangkat ke rumah calonmu itu, Le?" "Nanti sore pada asar berangkatnya." "Ya udah, sekarang pulang, langsung istirahat ya." "Enggak Pak." Ya udah setelah itu Faiz nyalamin Simbah lagi. Habis itu dia balik nih ke rumahnya Simbo. Rencananya dia ini pengen langsung tidur soalnya udah capek banget. Sesampainya di rumah Simbo lagi, Faiz ngeliat saudara-saudara yang lain tuh masih asik ngobrol. Tapi nggak mau nimbrung, Faiz langsung pergi tuh ke kamar buat istirahat. Nah di situ si Raka sama Kimung itu udah berpules. Dari situ Faiz juga langsung tiduran tuh di atas kasur dan dia ngeliat nih ke jam yang ada di HP-nya. Ternyata udah jam 11 siang. Nah dia sempetin juga nih buat nge-WA si Neva buat ngabarin. Bilang ke dia kan kalau sekarang udah sampai di Desa Dungkancil. Sekarang mau istirahat dulu. Nanti jam 3 sore bangun lagi dan berangkatlah ke rumahnya si Neva ini. Ya udah kan, abis ngirim itu pesan, tidurlah si Faiz ini. Singkat cerita, tidur kan tuh. Bangun nih. Teks. Bangun kok di luar udah agak gelap gitu kan. Buru-buru lah Faiz lihat jam nih kan set. Udah jam 5 sore. Rencananya tadi pengen bangun jam 3. Bablas 2 jam dia tidur. Yang bikin heran, kok gak ada yang bangunin dia nih. Dan di HP itu juga ada WA dari Neva yang nanyain, udah berangkat belum mas? Langsung aja si Faiz bales kan. Baru bangun dek. Ini mas mau mandi dulu siap-siap buat berangkat. Ya udah kan gak pakai lama, Faiz taruh itu HP, dia langsung buru-buru tuh keluar kamar. Nyariin Raka sama Kimung, kenapa kok gua gak dibangunin gitu kan? Ternyata Faiz ngeliat mereka berdua ini lagi ngobrol di depan rumah sambil ngerokok sama ngopi. Faiz marah-marah kan, dia bilang, "Lu tuh ya, kenapa gak bangunin gua? Malah enak-enakan ngobrol." Nah di situ Kimung bilang, kalau dia sama Raka itu udah bangunin si Faiz ini. Bahkan sampai bokapnya pun ikut ngebangunin, tapi tapi Faiz ini gak bangun-bangun. Yang ada, dia malah ngigo nggak jelas. Nah dari situ, Faiz agak bingung kan, ngigo, emang ngigo apaan gitu kan? Tapi di situ Faiz nggak mau nanya lebih lanjut karena udah jam 5 sore gitu kan, dia mau buru-buru mandi nih, buat siap-siap berangkat. Singkat cerita, kelar mandi sama beberes perlengkapan, di situ Faiz ngerasa ada yang janggal. Kok kondisi rumah jadi sepi banget? Pada kemana nih orang-orang kan? Ya udah Faiz langsung ke depan lagi tuh. Nanyain ke Raka sama Kimung, pada kemana nih orang-orang? Dan mereka berdua jawab kalau adik-adiknya Faiz ini pada pergi ke sawah. Sedangkan nyokap sama bokapnya si Faiz ini pada pergi ke pasar. Gak lama setelah itu, yang tadinya dari sawah, pulang nih ke rumah. Disusul sama bapak dan ibunya Faiz juga nih yang datang sambil bawa lauk buat mereka makan. Dalam hati Faiz bilang, wah pas banget nih, lapar banget nih perut. Ya udah kan, mereka makan dulu tuh sebelum berangkat. Nah pas lagi makan gitu, bapaknya Faiz ini bilang, nanti aja deh berangkatnya habis maghrib, tanggung nih. Dan disitu Pak Man, Mbah Kakung itu bilang, nanti kalau mau berangkat,
tunggu Pak Man dulu ya. Dan di situ Faiz cuma ngeiyain. Sambil agak bingung juga. Kenapa nih kok Pak Man ngomong kayak gitu? Singkat cerita, selesai sholat maghrib, Raka langsung manasin mobil. Dan Faiz masuk ke kamar tuh buat ngambil HP sama tas yang tadi dia tinggal di kamar. Keluar dari kamar, si Faiz ini ngeliat Pak Man udah ada di belakang pintu depan. Manggilin si Faiz. Beliau bilang kan, sini Le. Berdiri di belakang si Mbah. Nggak pakai nanya apa-apa, Faiz langsung ngerjain apa yang disuruh sama si Pak Man ini. Berdirilah kan di belakang si Pak Man ini dan nggak tahu apa yang lagi dilakuin Mbah Kakung waktu itu. Tapi yang jelas, Pak Man atau Mbah Kakung ini kayak lagi ngebaca sesuatu dari mulutnya dia. Nggak tahu itu doa atau amalan atau apa ya. Pokoknya yang Faiz ngerti dari apa yang diucapkan sama Pak Man ini, pada intinya kayak mendoakan buat keselamatannya si Faiz. Setelah dibacain kayak gitu, Pak Man keluar nih dari dalam rumah. Diikutin sama Faiz dari belakang. Nah, di situ Faiz udah mulai ngerasa aneh. Dia ngelangkah tuh kan, sambil dalam hati baca doa. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba lampu desa itu mati semua. Cuma ada cahaya dari mobil yang nerangin rumah waktu itu. Sebenarnya si Faiz di situ nggak ngerasa takut ya. Dia cuma kaget dikit dan ngerasa aneh. Dia lihatlah tuh ke arah dua temennya itu, si Raka sama Kimung. Muka mereka tiba-tiba pucet tuh semua. Nggak tahu apa yang mereka lihat. Apakah karena mereka kaget lampu tiba-tiba mati apa gimana. Di situ Faiz bilang, ayo berangkat. Udah keburu malam nih. Nah sebelum berangkat mereka salamin tuh satu persatu orang yang ada di rumah itu. Kelar mereka pamitan, berangkatlah nih Faiz, Raka sama Kimung pakai mobil menuju ke desa G, desa tempat calon istrinya Faiz. Jalan tuh mereka pelan-pelan nyetir kan, ngelewatin jalanan desa yang penerangannya nggak ada, mati lampunya. Raka bilang di situ, Gila, gelap banget di desa ya Is. Apalagi kalau lagi mati lampu gini. iya kak, namanya juga di desa. Is, ini bukannya udah keluar desa ya? Kok masih gelap aja? Ini juga udah jalan raya kan? Bukan jalan desa lagi? Iya nih, mungkin mati lampunya satu kecamatan kali, bukan cuma satu desa. Gue bagi rokok dong, matiin aja tuh AC-nya. Gue mau buka jendela. Nih rokoknya, untung cuma kita bertiga. Jadi bisa ngerokok di mobil. Iya, gue jadi gak ngantuk kalau bisa ngerokok. Ngomong-ngomong, ini luas juga ya kecamatannya Is. Masih gelap aja nih rumah-rumah warga. Nanti ada perempatan di depan. Nah, itu udah beda kecamatan. Mungkin bakalan terang kalau di sana. Lu mau lewat jalur mana ini? Pilihan jalurnya gimana emang Is? Kalau dari perempatan, kalau mau cepet, kita ambil lurus. Cuma jalannya itu agak sempit, gelap. Nah, kalau ke kiri, jalannya lebar, terus terang. Tapi lebih lama setengah jam. Yaudah, kita ambil jalan yang lurus aja, biar cepet. Nah, pada akhirnya mereka semua setuju di situ buat ngambil jalan yang lurus. Jalan yang agak sempit dan gelap itu. Singkat cerita, setengah jam mereka ngelewatin jalan yang lurus itu. Pas udah sampai di daerah yang banyak persawahan sama ladang-ladang. Jalur yang tadinya agak gelap gitu kan, maksudnya masih ada cahaya-cahaya dikit lah. Sekarang udah gelap total. Sumber cahaya itu cuma dari lampu mobil doang. Raka bingung di situ kan. Dia nanya ke Faiz, ini kita nggak mau pakai GPS aja gitu? Ini kok jalannya kayak mau masuk ke pedesaan lagi. Tapi Faiz di situ coba buat nenangin si Raka ini. Dia bilang kalau tenang, gue udah 3 kali kok lewat sini. Gue udah hafal. Gak lama setelah ngomong gitu, Raka bilang kalau di depan ada perempatan lagi. Nah Faiz dengan PD-nya dia bilang, udah lurus aja. Sebenarnya agak ragu Raka di situ, tapi karena Faiz lebih tahu jalan, ya udah dia ikutin aja. Nah 10 menit setelah ngelewatin perempatan itu, ternyata mereka ini sampai di tengah-tengah halaman warga yang luas banget. Di sekitaran rumah itu cuma ada pohon-pohon jati. Dan gak cuma itu, tiba-tiba kecium nih. Kayak bau kulit yang dibakar. Tahu kan bau-bau gosong gitu lah. Di situ Raka langsung berhenti mobil karena ngerasa ini udah ada yang gak beres nih. Dan Faiz juga
dia ngerasain hal yang sama. Dia bilang ke Raka kan, "Kak, mundur, mundur. Mung, jendela tutup." Di situ dua temannya Faiz ini cuma bisa diem. Dan Raka mundurin tuh mobil kan. Dan sesampainya di perempatan yang tadi, Raka bilang lagi nih ke Faiz, "Is, pakai GPS aja ya." Dan situ Faiz akhirnya dia, "Oke lah, kita pakai GPS." Dan akhirnya GPS itu nunjukin jalan ke arah kanan. Ya udah kan, si Raka nggak pakai lama langsung tancap gas tuh ke arah yang ditunjukin sama GPS itu. Dan untungnya sekarang udah sampai lagi nih di jalan raya. Tapi anehnya, selang 5 menit mobil itu jalan, di depan mereka ketemu lagi nih sama belokan ke kiri dan ke kanan. Nah yang ke kanan ini jalannya bisa dibilang agak aneh. Dan yang lebih anehnya lagi, GPS ini mengarahkan mereka buat ambil jalur yang kanan. Ngelihat itu, Raka langsung ngeberhentiin mobil tuh di pinggir jalan dan mereka keluar tuh. Sebenarnya selain bingung juga mau ambil jalur yang mana, Faiz sama Kimung ini kebelet pengen buang air kecil. Ya udahlah kan, mereka kencing dulu tuh, nggak jauh dari mobil. Selesai kencing, mereka ngumpul lagi nih bertiga dan ngomong nih, diskusi. Ini kita mau ambil jalur yang mana? Raka bilang, Is, kalau kita ambil yang ke kanan, jalannya kayak jalan kampung lagi. Kalau ke kiri, kayaknya jalan raya deh. kalau ke kiri sih bisa kak, tapi bakalan lama sampainya. Lu mau sampai tengah malam di sana? Udah, ambil kanan aja. Kita bertiga ini. Ya udahlah, gas. Is, jendela gue buka ya. Gue mau ngerokok nih. Asem mulut gue. Iya Mung, gue juga mau ngerokok lagi. Akhirnya mereka milih jalur yang ke kanan tuh, sesuai sama GPS. Dan ternyata jalur yang mereka lewatin itu bukan jalur yang enak. Coy. Jalurnya itu naik turun sama geradagan. Banyak batu-batu, nggak halus jalurnya. Nah selang berapa menit kemudian ngelewatin jalur kanan itu, di depan Faiz ngeliat ada papan besi yang bertuliskan kawasan ini dijaga oleh Kesatuan Pertahanan Negara. Nah Faiz yang ngeliat gitu kaget lah. Karena dia bingung nih, ini gue di daerah mana? Nah pas lagi kayak gitu, si Kimung iseng banget. Dia bilang, kalau ada perempuan daster putih, kayaknya seru nih. Di situ Raka marah kan, nggak lucu lu mau bercanda. Lu nggak lihat kita di mana ini? Kagak ada satupun mobil atau motor yang lewat. Cuma kita doang. Abis ngomong gitu, tiba-tiba dari belakang ada motor yang nyalip. Dilihat sama Faiz kan, ada 2 orang boncengan di motor itu. Yang bawa motor itu cowok, di belakangnya ada perempuan lagi duduk nyamping begini. Dan bajunya si perempuan ini persis kayak yang tadi dibilang sama Kimung. Pakai daster putih. Diem langsung mereka di situ kan. Anjir, muncul beneran si daster putih. Tapi di situ mereka coba buat nggak usah mikir yang aneh-aneh lah. Mungkin itu warga yang kebetulan pakai daster putih kan. Ya udah biarin aja lah. Habis itu mereka nerusin perjalanan, ngikutin arah yang GPS tunjukin. Gak lama habis ngikutin GPS itu, Raka bilang, Alhamdulillah, jalan raya lagi. Mong, lu jangan ngomong yang enggak-enggak lagi. Lu tahu kan, kita lagi bawa calon manten ini. Iya, maaf. Gua nggak tahu kalau dia bakal muncul kayak gitu. Is, kalau ada warung, kita mampir dulu ya. Enak kali ini, kita ngopi dulu. "Iya kak, nanti mampir aja kalau ada warung. Nanti di depan ada perempatan, ambil kanan ya." Is, jalannya bakal kayak tadi lagi kayaknya. Ini udah kelihatan, bakal ada hutan lagi. Nah Faiz gak ngomong apa-apa di situ. Takutnya kalau ngomong yang aneh-aneh, nanti bakal kejadian lagi kayak si Kimung tadi. Nah selang 10 menit mereka jalan, ngikutin GPS itu. Di sebelah kiri mereka ngelihat ada satu bangunan nih. Di mana bangunan itu punya satu lampu, warnanya kuning. Dan lampunya itu udah agak redup. Bangunan itu adalah warung. Nah di situ Kimung seneng dong. Wah, dan heran juga dia. Kok di tengah hutan gini bisa ada warung? Tapi ya udahlah, bisa kali kita mampir dulu nih, ngopi dulu lah. Nah, sesampai deket warung itu, Raka berhentiin lah mobilnya kan tepat di depan warung. Sambil lihat nih, ini warung kok sepi banget. Malah
Gak ada yang jaga. Terus yang aneh, jajanan warung ini itu kok kayak jajanan zaman dulu. Sebelum si Kimu mau buka pintu nih, Faiz bilang ke dia di situ, jangan dibuka Mung, kita lanjut jalan. Gak pakai mikir panjang, untungnya si Kimu mau denger nih. Mereka langsung tancap gas pergi dari situ. Nah, gak lama mereka jalan dari warung itu, mereka masuk lagi nih ke jalan raya. Tapi anehnya, tiba-tiba sinyal di HP-nya Faiz ini langsung hilang. Tapi di situ Faiz nggak mikir yang aneh-aneh, toh udah di jalan raya juga nih, pikir mereka udah aman dan bakal ketemu sama kendaraan lain. Tapi rasa lega itu terbuyarkan karena Raka tiba-tiba bilang, Is, jalan di depan kayaknya belum jadi. Lihat tuh, di palang bambu. Mau tanya orang nggak? Ada orang tuh di depan. nggak usah Kak, ini di GPS nunjukin kita ambil ke kanan, lewatin desa dulu kayaknya. Nah, Raka yang nggak denger Faiz ngomong gitu, langsung belok ke kanan nih. Ada jalan ke kanan emang. Belok ke kanan ngelewatin gapura kecil. Mereka masuk tuh ke daerah kayak desa gitulah dan jalannya itu lumayan sempit. Cuma bisa dilewatin sama satu mobil, ya maksimal 2 motor lah di situ. Masuk ke dalam jalan itu, tiba-tiba lampu mobil itu kedap-kedip kayak mau mati. Faiz yang ngelihat fenomena itu cuma bisa diem. Di situ Kimu bilang, Is, jangan iseng. Diam Mung, gak usah dibahas. Gak mungkin tangannya Faiz sampai ke switch ini. Mending lu baca doa, sama fokus ke depan aja. Banyak warga tuh di depan. Sapa aja warga di depan. Buka jendela. nggak usah dibuka Mung jendelanya. Kita perhatiin aja dari mobil. Kalau ada yang merhatiin kita, baru kita ngangguk. Kita kasih salam. Nah, desa yang mereka lewatin ini kayak aneh. Dari pertama kali ngelewatin gapura, itu udah ada yang janggal. Dan bener aja. Aduh merinding gua. Kelihatan banyak warga gitu, kayak lagi ngobrol seakan-akan gitu kan. Tapi mulut mereka itu nggak gerak sama sekali. Dan lebih anehnya lagi, pas mobil mereka lewat, warga-warga di situ kayak nggak nyadar. Padahal mereka ini lewat di jalan sempit pakai mobil loh, nggak mungkin satupun warga nggak ada yang nengok di situ. Tapi kenyataannya, warga-warga itu nggak ada yang merhatiin sama sekali. Nah, nggak lama mereka jalan di desa itu, ada satu pemandangan yang Faiz lihat. Jadi Faiz ini ngelihat ada salah satu rumah warga yang ditancepin bendera warna kuning, yang artinya itu ada orang meninggal. Nah, di depan rumah ini itu ada pocong lagi tiduran, jasad gitu loh ya. Dan ini pocong lagi dikelilingin sama warga-warga. Yang lebih anehnya lagi, warga ini cuma diem ngelilingin ini pocong dan pandangan mereka itu lurus ke arah jalan. Tapi nggak ada kejadian apa-apa di situ. Mereka terus jalan tuh dan mesti ngelewatin hutan lagi. Jalan itu naik, turun. Sampai-sampai mereka mikir ini jalan nggak mungkin kita bisa papas-papasan sama motor. Apalagi kalau nanti ketemu mobil ini nggak bakal bisa. Karena benar-benar cuma muat satu mobil doang. Di situ Raka udah mulai ketar-ketir kan. Dia nanya nih ke Faiz. Masih jauh ya Is, desa calon bini lu. Sebentar lagi kok, sabar ya. Kak, pelan-pelan. Kenapa Mung? Bukannya ini udah pelan ya? Setiap kita nanjak, gue nggak bisa lihat ke depan Is. Tanjakannya emang nggak tinggi, tapi curam banget ini. Selesai mereka 2 kali ngelewatin tanjakan, Faiz sempat kepikiran nih, semoga apa yang dia takutin nggak kejadian sama mereka. Tapi bener aja, di tanjakan ketiga mobil mereka mogok. Paniklah mereka kan, nggak tahu mau ngapain nih. Mobil mogok di tengah-tengah hutan kayak gitu. Si Raka coba buat nyalain tuh mobil kan, cret, tapi ini mobil nggak mau nyala. Faiz tengok tuh kanan kiri kan, takut ada begal kan atau apalah gitu kan. Yang dia lihat itu cuma pohon-pohon jati. Dan yang lebih anehnya lagi, pas Faiz nengok ke belakang nih, dia begini kan, set. Itu desa yang tadi masih kelihatan. Logikanya mereka udah ngelewatin dua kali tanjakan nih. Desa itu udah pasti nggak kelihatan dong. Kok ini mereka masih bisa lihat? Raka panik di situ kan, dia bilang ke Faiz, Is, coba lu misi-misi dulu gitu. Ini mobil nggak mau nyala loh.
Seketika si Faiz langsung keinget nih sama omongannya Pak Man yang kemarin pas mereka lagi ngobrol-ngobrol di sawah. Nah di situ Faiz bilang, mohon maaf Mbah kalau saya ada salah, kalau saya nggak sopan. Saya minta restunya Mbah, karena hari Minggu saya mau nikah. Mohon direstui supaya lancar semuanya. Abis ngomong kayak gitu, dia bilang ke Raka kan, Bismillah Kak, nyalain mobilnya. Dan bener aja, dia nyalain tuh mobil kan, set, nyala mobilnya. Udah tuh, mereka lanjut jalan lagi. 15 menit jalan dari situ, udah tuh, mereka cuma diem-dieman ya itu kan. Gak ada yang ngomong apa-apa. Sampai tiba-tiba, si Kimung bilang, Kak, wiper nyalain. Emang kenapa Mung? Lu emang bisa lihat jalan di depan? Itu jalan ketutup sama kabut Kak. Lah, iya. Lu bisa lihat jalanan emang Kak? Udah, lu berdua diem. Gue bisa lihat jalan kok. Mung, lu lihat. Jalan di samping kiri. Itu jalan yang biasa gue lewatin, Mung. Syukur deh, kalau udah apa jalan sini. Kita mampir depan ya. Ada warung tuh. Jalannya juga kayaknya udah jalan raya. Habis lewatin tanjakan ini. Nah, di situ Faiz sebenarnya heran. Kok Raka bilang kalau dia bisa lihat? Padahal jelas-jelas Faiz sama Kimung ini ngeliat di depan itu kabut tebal. Bener aja. Sesampainya di depan warung yang dimaksud sama si Raka ini, tiba-tiba kabut di depan kaca itu udah hilang. Dan pas mereka turun, alhamdulillah warung yang ini ada yang jaga. Si Faiz nggak pakai lama, dia turun dari mobil dan langsung samperin itu warung. Dia pesen kopi. Dan ternyata si penjaga warung ini, kita sebut aja namanya Pak D. Nah beliau ini kenal sama Faiz. Dan agak bingung juga ngeliat Faiz kok baru sampai jam segitu. Bukannya berangkat dari sore, sontak si Faiz langsung ngeliat jam tuh. Bener aja udah jam 11:30 malam. Dan si Pak D warung ini itu masih saudaraan lah sama calon istrinya Faiz. Karena gak mau bikin Pak D ini mikir yang aneh-aneh, Faiz bilang aja, iya Pak D, tadi sempat kesasar. Selesai ngopi, singkat cerita, mereka langsung balik lagi nih ke dalam mobil. Gak lupa juga pamitan sama terima kasih sama Pak D pemilik warung. Di dalam mobil, wah Kimung udah bingung banget tuh, katanya gak sampai berjam-jam. Ini kok jam segini masih di sini? Tapi Raka coba buat nenangin tuh si Kimung kan, udahlah gak apa-apa. Masih selamat aja udah untung, Mung. Selang berapa menit kemudian, akhirnya mereka sampai nih di desanya Neva. Dan setibanya di rumah Neva, langsung disambut sama keluarganya Neva dan warga-warga yang ada di sana. Neva bingung dong. Dia nanya nih ke Faiz, kok lama banget? Tadi kesasar. Nah, si Faiz jawab nih sambil agak bercanda. Dia bilang ke Neva, iya dek kesasar. Kayaknya sempet pindah alam deh. Neva yang ngedenger itu kaget lah kan. Karena setahu dia dari rumah bapaknya Faiz sampai ke rumahnya Neva ini itu cuma 2 jam doang. Kok ya ini bisa sampai berjam-jam? Nah ngedengar pembicaraan itu, saudaranya Neva, kita sebut aja namanya Teddy, nyeletuk nih. Jalannya sempit ya mas. Jalurnya naik turun. Samping kanan kirinya pohon jati ya. Kalau iya, selamat datang di desa Macam Mati mas. Ini malam Jumat Kliwon mas. Dan mas kan mau jadi manten. Udah pasti wangi. Bengong lah Faiz sama yang lain kan diomongin kayak gitu. Dia cek tuh kalender di HP kan, bener aja. Malam Jumat Kliwon. Tapi anehnya si Faiz gak sadar sama sekali. Neva terus nyuruh Faiz sama Raka dan Kimung buat istirahat dulu tuh. Singkat cerita, malam itu istirahat gak ada apa-apa. Tidur nyenyak. Nah pagi harinya mereka bangun nih, terus sarapan. Raka sama Kimung pamitan nih buat balik lagi ke desa Dungkancil. Rencananya mau jemput orang tuanya Faiz, terus nanti balik lagi ke desanya Neva. Tapi kali ini Faiz disaranin buat lewat jalur kota aja. Jangan lewat jalur yang kemarin dan ingat pakai GPS. Singkat cerita, besok harinya nih sebelum pernikahan, Neva ngajakin si Faiz nih buat minta tolong anterin ke puskesmas. Mau ngambil hasil tes suntik tetanus kemarin. Faiz ngeyain dan sekalian dia nih mau mastiin semalam itu mereka lewat jalur mana.
Akhirnya mereka ngelewatin tuh warung Pak D yang semalam mereka lewatin. Dan pas Faiz ngeliat ke samping kiri, di situ dia kaget bukan main. Ternyata nggak ada jalur sama sekali di seberang warungnya Pak D. Yang ada itu cuma tebing curam sama pohon-pohon jati. Yang lebih anehnya, anjir merinding gua. Di seberang jalan warungnya Pak D ini, itu ada jejak mobil. Yang jadi pertanyaan, ini jejak mobil siapa? Apakah itu jejak mobilnya Faiz yang semalam? Atau... Oke teman-teman, gimana tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ada gak sih kalian nih yang punya pengalaman yang sama gitu loh? Mau menikah gitu ya, mesti pergi ke satu desa, katakanlah desa calon istri gitu kan. Nah di perjalanannya itu mengalami sebuah kejadian yang aneh. Kirim ke email yang ada di deskripsi. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gue Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.